Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiani, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1872170006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS kurikulum dan teks ekonomi dengan judul Konsep Dasar Manajemen Bisnis. Oke, dari pemaparan materi ini dengan konsep dasar manajemen bisnis ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. Dan yang kedua, tujuannya itu mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengendalian dari pengawasan. Dan yang ketiga itu tujuannya mengetahui konsep manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis yang mencakup manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi atau operasi, manajemen pemasaran, serta manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu organisasi. Yang pertama, organisasi itu adalah sekelompokan orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Itu menurut Griffin tahun 2002. Dan sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Dan itu menurut Ernie dan Kurniawan tahun 2005. Ada beberapa jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi profit dan organisasi non-profit atau nirlaba. Di mana untuk organisasi profit itu perusahaan besar. Ya, dan perusahaan besar itu terdiri dari perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, serta perusahaan retail dan lain-lain. Dan perusahaan profitnya, organisasi profitnya itu ada perusahaan kecil juga, koperasi, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Dan untuk organisasi non-profit atau nirlaba itu seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negara, dan yayasan sosial. Oke, di sini ada pengertian dari manajemen. Ya, ada beberapa para ahli yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Itu menurut Follett tahun 1997. Dan menurut Nicholas Mitchell dan Mitchell tahun 1997 itu mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Dan menurut Ernie dan Kurniawan tahun 2005, manajemen itu adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Untuk faktor-faktor dalam pencapaian tujuannya, yaitu adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Dan itu menurut Griffin tahun 2002. Dan adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Dan tujuan faktor yang lainnya itu adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Di sini ada beberapa sumber daya organisasi. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya informasi, yang ketiga ada sumber daya fisik, yang keempat ada sumber daya keuangan, dan yang kelima ada sumber daya alam.
Untuk pengertian efektif dan efisien, untuk efektifnya itu mengerjakan pekerjaan yang benar dan tepat. Dan untuk efisien yaitu mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Fungsi dari manajemen itu yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pengarahan dan pengimplementasian atau direct leading, dan yang terakhir ada pengawasan dan pengendalian atau controlling. Untuk fungsi perencanaan atau planning yaitu adalah fungsinya proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaannya itu seperti pertama menetapkan tujuan dan target bisnis, yang kedua merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, lalu ada menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan yang terakhir ada menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Dan untuk fungsi pengorganisasian atau organizing yaitu adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Dalam kegiatan fungsi pengorganisasian, yaitu yang pertama mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Dan yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, ada kegiatan perekrutan, penyeleksian, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan yang terakhir, kegiatannya yaitu kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Dan untuk fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu fungsinya proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan untuk kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi, yang pertama itu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Dan yang kedua itu kegiatannya memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang terakhir tugasnya itu menjelaskan kebijakan yang sudah ditetapkan. Untuk fungsi pengawasan atau pengendalian itu adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Untuk kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, yang pertama yaitu kegiatannya mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, kegiatannya itu mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang terakhir itu melakukan berbagai alternatif solusi
dan berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Untuk fungsi operasional dalam manajemen, yang pertama ada fungsi manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada fungsi manajemen pemasaran, yang ketiga ada fungsi manajemen operasi atau produksi, yang keempat ada fungsi manajemen keuangan, dan terakhir ada fungsi manajemen informasi. Di mana untuk manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat diperlihatkan dan tetap bekerja sama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Dan untuk manajemen pemasaran itu adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Dan untuk manajemen produksi itu adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Dan untuk manajemen keuangan itu adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya itu merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Dan untuk manajemen informasi itu adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.